Kesunyian malam itu benar-benar menimbulkan rasa mencekam bagi seluruh warga Pasir Jati, karena sejak beberapa hari terakhir tersiar kabar tentang sekelompok perampok sadis pimpinan Wiragati yang sedang merajalela. Terlebih lagi di lingkungan rumah Juragan Wijaya, sebagai orang terkaya di daerah itu, rumahnya sampai dijaga oleh 5 orang centeng. Maklum, selain besar, rumahnya juga termasuk yang paling megah. Menjelang malam, hawa dingin dari puncak gunung mulai menyelimuti, meresap ke pori-pori kulit hingga menusuk tulang. Namun bagi 3 orang yang mengenakan pakaian pangsi serba hitam, hal itu bukanlah penghalang. Mereka tetap teguh pada niatnya. Malam itu, mereka akan merampok Juragan Wijaya. Wiragati sebagai pemimpin duduk di atas akar pohon kiara di tepi hutan. Meski gelap, sorot matanya terlihat tajam menatap 2 anak buahnya. Ia lalu bertanya kepada Kamsa, salah satu anak buahnya yang memiliki bekas luka sayatan di pipinya. "Kamsa, ada berapa orang centeng Juragan Wijaya yang kamu intai kemarin?" "Kalau menurut pengamatan saya ada 5 orang. Katanya salah satunya jawara dari daerah Banten," jawab Kamsa sambil melirik Durja di sampingnya. "Siapa namanya dan seberapa kuat dia?" tanya Wiragati lagi. Durja menimpali. "Namanya Kirangkas. Katanya pernah mengalahkan jawara dari daerah Jampang menurut cerita orang warung kopi di Pasir Jati." Berarti hebat juga. Tapi aku ingin tahu sampai sejauh mana kekuatannya. Aku sendiri yang akan menghadapinya. Kamsa, Durja, kalian urus anak buahnya. Tapi ingat, jangan sampai membuat keributan yang bisa menarik perhatian Juragan Wijaya." "Siap, Kang," jawab mereka berdua hampir bersamaan. Setelah itu, Wiragati memutuskan malam itu mereka akan menjalankan rencana merampok harta keluarga Juragan Wijaya. Mereka pun berangkat dari hutan Batu Raja, berjalan menyusuri jalan setapak menuju Pasir Jati. Walau gelap gulita, berkat keahlian mereka dalam dunia perampokan, langkah mereka tetap ringan, bahkan tidak menimbulkan suara meski menginjak daun kering. Di perbatasan antara Batu Raja dan Pasir Jati, Wiragati berhenti sejenak di bawah pohon jati. "Kamsa, Durja, sebentar lagi kita sampai. Ada sedikit perubahan rencana. Durja, kamu bersamaku melumpuhkan Kirangkas dan anak buahnya. Kamsa, tugasmu melumpuhkan Juragan Wijaya dan mengambil semua harta. Jangan tinggalkan apapun. Kalau ada yang melawan, habisi saja." "Siap, Kang," jawab Durja. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Malam semakin larut. Suasana di Pasir Jati makin sunyi, termasuk di sekitar rumah Juragan Wijaya. Sesekali terdengar suara burung hantu di antara redupnya cahaya lampu minyak. Kirangkas dan 4 anak buahnya sedang menghangatkan diri di balai depan rumah. Kilingga membuat api kecil untuk mengusir dingin. "Kenapa kamu kelihatan gelisah begitu, Sapta? Jangan-jangan lagi melamun soal janda Nyi Dasimah," goda Lingga. Sapta menjawab, "Daripada janda, mending pulang ke istri. Beda sama si Karmin, doyan ke janda sama wanita malam." Karmin tertawa. "Yang penting hangat. Mau janda, mau siapa saja, apalagi Nyi Dasimah. Pasti mantap." Kirangkas selalu berkata, "Sekarang patroli, berdua-dua. Karmin dan Lingga ke utara, Sapta dan Ranu ke timur. Aku sendiri ke selatan dan barat." Mereka pun berpencar. Kiranu dan Sapta menuju timur. Saat sampai di dekat pohon hanjuang, Ranu melihat bayangan bergerak. "Sapta, cepat, ada olang!" Ranu langsung mengejar, sementara Sapta tetap waspada. Benar saja, tiba-tiba muncul sosok hitam menyerang. "What?" Serangan pisau mengarah ke leher. Ranu sempat terkejut, tapi cepat menangkis. Tran! Senjata beradu memercikan api. Durja menyerang bertubi-tubi dengan kecepatan luar biasa. Namun Ranu cukup tangguh. Beberapa kali berhasil menghindar. Tapi akhirnya, Durja menemukan celah. Ceras! Pergelangan tangan Ranu tertebas. Darah muncrat. Mulutnya dibekap. Lalu, celap! Pisau menembus jantungnya. Ranu tewas seketika. Sementara itu, Sapta yang kehilangan jejak tiba-tiba diserang. Ia nyaris tewas tapi berhasil menghindar. Pertarungan sengit terjadi hingga akhirnya ceras. Perut Sapta terbelah. Ia roboh bersimbah darah. Di tempat lain, Lingga dan Karmin mendengar teriakan. "Mungkin itu Sapta," kata Karmin cemas. Mereka bergegas menuju sumber suara. Namun tiba-tiba, hut! Serangan datang dari balik pohon pisang. Durja muncul dan menyerang cepat. Meski sempat melawan, akhirnya, ceras! Dada mereka terbelah. Keduanya tewas. Kini,
tinggal Ki Rangkas. Ia baru saja duduk setelah patroli, merasa situasi aman. Namun tiba-tiba, seorang pria tinggi berpakaian hitam berdiri di depannya. "Aku Wiragati," katanya dingin. Ki Rangkas terkejut, tapi tidak mundur. Pertarungan sengit pun terjadi. Keduanya sama-sama kuat. Ki Rangkas bahkan sempat melukai Wiragati. Namun, Durja datang dari belakang. Ceras! Leher Ki Rangkas tersayat, dan dalam sekejap, jelep! Pisau Wiragati menembus perutnya. Ki Rangkas tewas. Sementara itu, Kamsa sudah masuk ke kamar Juragan Wijaya. Melihat istri Juragan, Nyai Mantili, pikirannya kotor. Namun saat hendak menyentuhnya, Nyai Mantili terbangun dan menendangnya. Juragan Wijaya langsung mengambil senapan. Ceger! Tembakan mengenai dada Kamsa. Ia tewas seketika. Mendengar suara tembakan, Wiragati dan Durja terkejut. "Durja, masuk dari belakang, aku dari depan," perintah Wiragati. Durja bergerak cepat. Wiragati menerobos masuk dari depan. Pintu kamar didobrak. Prak! Juragan Wijaya menembak lagi, tapi meleset. Saat itu juga, ceras, ceras, Durja menyerang dari belakang. Juragan Wijaya dan Nyai Mantili tak berdaya. Mereka berdua pun dibantai tanpa ampun.